Halo semua, pada kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil dari permainan yang telah kami kembangkan, yang bernama The Next 41. Perkenalkan, nama saya Dali Chandra Octaviano dan teman saya Paulus Bayu Kurnia Wicaksono. Nah, ini adalah poster dari The Next 41. Di sini ada tulisannya, judulnya, lalu permainan kartu 41 lebih menantang. Di sini ada slogan-slogannya, yaitu semakin seru, terdapat kartu pertanyaan yang menambah wawasan, dan terdapat 4 tema pertanyaan. Jadi di sini permainan kami itu tentang kartu 41 yang ditambah dengan kartu pertanyaan. Dan terdapat 4 tema, yaitu kebudayaan, teknologi, pengetahuan, dan sejarah. Oh ya, kelompok target dari permainan The Next 41 ini tuh anak remaja, misalnya tuh siswa SMP dan siswa SMA. Masalah yang perlu dipecahkan. Terkadang permainan yang perlu dipahami itu akan cepat merasa bosan dalam permainan tersebut. Contohnya tuh permainan kartu 41 yang akan kita modifikasi dalam proyek ini. Latar belakang masalah. Yang pertama tuh aturan permainan kartu 41 yang original terlalu simple. Yang kedua tuh permainan kartu 41 yang original sangat mudah untuk dimenangkan. Dan yang ketiga, permainan tersebut sangat mengandalkan keberuntungan. Misalkan ada situasi seperti ini. Dalam permainan kartu 41 kan, misalnya tuh ada seorang pemain tuh yang dari awal tuh mendapatkan 3 hati sama 1 wajib. Nah, kartu 3 hati itu nilainya besar. Misalnya tuh 1 as, 1 raja, 1 ratu. Misalnya tuh wajibnya nilainya kecil, misalnya berapa ya? 4. Nah, kalau satu pemain tersebut mendapatkan kartu yang nilai totalnya besar tuh, berarti dia tuh nggak perlu mengganti kartunya sampai permainan tersebut berakhir. Nah, akibatnya tuh ini. Yang pertama tuh, orang akan menjadi cepat bosan dengan permainan kartu 41 tersebut. Dan yang kedua tuh, kemenangan dari permainan kartu 41 ini menjadi terasa biasa saja. Tujuan dari modifikasi permainan kartu 41 ini yaitu menciptakan permainan kartu 41 yang menantang, dan yang kedua, The Next 41 ini tuh dirancang agar pemainnya tuh bisa bermain sambil belajar, yaitu untuk menambah wawasan pemainnya. Kelemahan permainan. Yang pertama tuh kartu remi. Semua tuh dipakai kecuali yang kartu joker. Yang kedua, bot. Jadi itu adalah sebuah papan yang berbentuk itu lingkaran. Ada sebuah jarum yang ditanamkan di tengahnya kan. Di bot ini ada tulisan 4 topik pertanyaan, yaitu kebudayaan, teknologi, pengetahuan, dan sejarah. Ada juga satu tulisan yang namanya pas. Jadi gini kan, setiap giliran tuh pemain akan memutar jarum di papan itu. Nah, jika jarum mendarat di salah satu dari 4 topik pertanyaan di sebelah kiri, maka akan diajukan sebuah pertanyaan yang berkait dengan topik di mana jarum mendarat. Namun, jika jarum mendarat di pas, maka permainan akan dilemparkan ke giliran pemain berikutnya. Terus 60 kartu pertanyaan. Jadi ada 4 topik pertanyaan kan, yaitu teknologi, kebudayaan, pengetahuan, dan sejarah. Jadi masing-masing topik itu ada 15 pertanyaan. Setiap topik itu diberi warna yang berbeda untuk mempermudah dibedakannya topik itu. Yaitu teknologi berwarna merah, kebudayaan berwarna biru, pengetahuan berwarna hijau, serta sejarah tuh yang berwarna kuning. Di kartu itu ada tulisan temanya, pertanyaan yang berkaitan dengan tema tersebut, serta juga dilengkapi gambar yang berkaitan dengan pertanyaan yang tadi. Oh ya, kartu juga dilengkapi nomor kartu 1 sampai 15. Kertas jawaban. Oh ya, permainan kartu The Next 41 ini juga dilengkapi dengan kunci jawaban dari soal-soal yang telah disediakan. Warna dari kunci jawaban itu disesuaikan dengan topiknya. Yang digambar itu adalah contoh untuk
contoh kunci jawaban untuk pertanyaan dengan topik teknologi. Papan permainan itu papan tulis. Pertanyaan yang satu ini jumlahnya tepat. Papan tulis ini dibuat tuh agar pemain bisa menambahkan. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang dari aturan permainan yang kami kembangkan ini. Pertama, saya jelaskan dulu untuk unsur-unsurnya. Di nomor 1 ini ada kartu pemain, serta pemainnya. Lalu di nomor 2 adalah kartu yang telah dibuang. Seperti biasa dalam aturan permainan kartu 41, terdapat kartu yang dibuang karena pemain hanya dapat menyimpan 4 kartu saja di tangannya. Lalu yang ketiga adalah kartu utama. Kartu utama ini adalah kartu yang biasanya diambil oleh para pemain. Dan yang keempat, dan ini adalah kartu tambahan yang kami kembangkan sendiri, yaitu 15 kartu setiap warna atau tema. Terdapat 4 tema tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, saat mulai permainan kartu 41 akan berjalan seperti biasa, hingga setelah 3 putaran akan diterapkan aturan baru yang telah kelompok kami kembangkan. Yaitu yang pertama, setiap pemain akan memutar board. Jika mendapatkan salah satu dari tema, maka akan lanjut ke pertanyaan. Dan jika mendapatkan pas, maka pemain hanya bisa mengambil kartu di tengah lalu lanjut ke giliran pemain lain. Maksudnya tuh, setiap giliran pemain, dia akan memutar board. Jika board panahnya itu berhenti ke salah satu dari tema, maka pemain akan mengambil satu dari kartu tersebut. Nah, tapi jika panahnya itu berhenti di pas, maka akan lanjut ke giliran pemain lain. Nah, setelah itu kalau pemain bisa menjawab, misal pemain dapat nomor 15, maka akan menjawab pertanyaan tersebut dan dilihat di kunci jawaban dan hasilnya sama, maka pemain tersebut dapat memilih mau mengambil kartu yang dibuang atau mengambil kartu yang di tengah. Nah, ini adalah peraturan yang kami ubah dalam kartu 41 yang biasanya hanya dapat diambil di tengah saja. Nah, jika pemain tidak dapat menjawab, maka pemain hanya dapat mengambil kartu di tengah saja seperti biasanya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan kelebihan dari permainan yang kami kembangkan. Yang pertama yaitu dapat dimainkan dengan teman-teman seumuran. Maksudnya adalah seperti yang tadi teman kami jelaskan bahwa kelompok target ini hanya remaja. Jadi bisa dikatakan bahwa teman-temannya pasti seumuran. Lalu yang kedua adalah dapat menambah wawasan. Tentu saja karena terdapat pertanyaan-pertanyaan seperti teknologi, kebudayaan, sejarah, pengetahuan, dan itu pasti sangat dibutuhkan oleh remaja-remaja sekarang. Lalu yang ketiga adalah modifikasi aturan menjadikan permainan lebih seru. Nah, modifikasi aturan ini maksudnya apa? Yang kami katakan tadi bahwa kami mengubah aturan tersebut, di mana yang sebelumnya permainan 41 itu sangat mudah untuk dimenangkan, sekarang lebih sulit dan memiliki tantangan yang baru. Nah, sekarang adalah bahan baku dari permainan 41 yang kami kembangkan ini. Yang pertama adalah kartu remi. Kartu remi kita memilih karton tipis. Maksudnya itu kartu remi pada biasanya. Jadi bahannya kan karton tipis seperti itu. Lalu yang kedua adalah kartu pertanyaan dan jawaban. Bahan bakunya sama dengan yang digunakan oleh kartu remi. Lalu yang ketiga adalah papan tulis. Papan tulis ini kertas tebal berlapis plastik. Ini maksudnya apa? Jadi biasanya kalau papan tulis itu kan keras, jadi tidak bisa digulung. Nah, ini kita membuat papan tulis yang bisa digulung. Alasannya apa? Yang pertama adalah biar bisa dibawa kemana-mana, praktis, enteng, dan bisa masuk ke tempat gitu. Sehingga kemasan yang kita buat nanti juga tidak memakan tempat, tidak terlalu besar. Lalu yang kedua adalah menghemat biaya, karena papan tulis yang bisa digulung-gulung ini tipis dan lebih murah biayanya. Lalu yang keempat, board. Boardnya terbuat dari plastik serta panahnya untuk memutar boardnya itu juga dari plastik.
Nah, kita lanjut ke perkiraan harga. Yang pertama adalah kartu remi. Kartu remi sudah kita cek di online store seperti itu. Kita cari di toko-toko itu harganya 11.000 dengan bahan tadi kartu tipis itu tadi. Lalu kartu pertanyaan dan jawaban itu kita menggunakan custom kartu. Itu juga ada di tempat di store, di online store. Harganya itu 375. Sehingga 375 dikali 64 jadinya 24.000. Dan yang ketiga adalah papan tulis. Papan tulis ini juga papan tulis yang bisa dapat digulung, jadi bisa dibawa kemana-mana, dan bahannya seperti tadi itu harganya 10.000. Yang keempat adalah board. Board harganya 10.000. Nah, total dari harga yang bahan-bahannya adalah 55.000. Dan kami mengambil keuntungan 45.000, sehingga 55.000 ditambah 45.000, dan hasilnya adalah 100.000 untuk setiap satu permainan kartu 41 ini. Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah, jika ada investor yang berminat dengan perkembangan yang kami kembangkan ini, saya sangat amat berterima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.